Assalamualaikum pemirsa TV-ku. Kampus On TV menjumpai Anda kali ini bersama saya Suharyo dari Fakultas Kesehatan Udinus yang akan mengulas tentang epidemiologi kecelakaan lalu lintas yang akhir-akhir ini, terutama pada dekade ini, meningkat tajam dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Badan Kesehatan Dunia merilis data bahwa di tahun 1990 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian pada penduduk di dunia ini didominasi oleh penyakit menular. Antara lain ISPA atau infeksi saluran pernafasan, kemudian diare, kemudian disusul dengan kematian bayi, kemudian ibu melahirkan, disusul dengan penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya. Tetapi prediksi di tahun 2020 penyakit tidak menular, ini khususnya seperti serangan jantung, kemudian cedera akibat kecelakaan, ini menduduki 3 besar teratas. Oleh karena itu, mari bersama-sama dengan kami di acara Kampus On TV ini, nanti sejam ke depan kita akan mengulas berbagai permasalahan yang terjadi khususnya di negara kita, di Indonesia ini, kaitannya dengan dampak dari kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kesakitan maupun kematian. Seperti slide yang dapat pemirsa lihat bahwa prevalensi cedera nasional menurut riset kesehatan dasar ini meningkat dari survei tahun 2007 sampai dengan 2013, di mana tahun 2007 terdapat 7,5% kasus cedera, kemudian meningkat menjadi 8,2% ya, pada tahun 2013. Kemudian dampak dari cedera tersebut ini disebabkan akibat suatu peristiwa yang jatuh yang persentasenya atau proporsinya ini yang paling besar adalah peristiwa jatuh, kemudian disusul oleh kejadian kecelakaan lalu lintas sepeda motor sebesar 40,6%. Ini di tahun 2013. Kemudian prevalensi cedera itu didominasi oleh cedera darat, dalam arti kecelakaan oleh motor dan mobil. Ini juga menurut riset kesehatan dasar yang kita bandingkan antara tahun 2007 dengan 2013 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 25,9% menjadi 47,7%. Masih kita lihat di slide bahwa grafik menunjukkan perbandingan dampak ya, atau jenis cedera yang juga masih menurut riset kesehatan dasar kita ambil di tahun 2013. Yang paling banyak adalah luka lecet atau memar, kemudian terkilir dan luka robek. Di mana luka lecet ini prevalensinya 70,9%, sedangkan yang terkilir ini 27,5%. Untuk luka robek 23,2%. Kemudian tempat terjadinya cedera atau kecelakaan tadi ini didominasi di jalan raya sebesar 42,8%, kemudian di rumah dengan aktivitas keseharian itu 36,5%, dan di area pertanian 6,9%. Oleh karena itu, penyebab utama dari permasalahan cedera yang mengganggu kesehatan utamanya ini adalah
kita lihat bahwa kecelakaan lalu lintas, utamanya adalah lalu lintas darat. Data juga di slide menunjukkan bahwa angka kematian ini meningkat, angka kecelakaan juga meningkat, ya, cenderung meningkat semua. Oleh karena itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana faktor risiko, patofisiologi, dan yang lainnya yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut ini, akan kita lanjutkan bahasan-bahasan tadi. Tetap di Kampus On TV. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik UDINUS, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik UDINUS menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di UDINUS itu ada program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan UDINUS juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan UDINUS mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero
dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Media sosial saat ini telah mengambil peranan penting dalam penyebaran informasi. Namun demikian, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Salah satunya, media sosial digunakan untuk mengupload konten-konten negatif yang berisi penyebaran kebencian, sara, sadisme, hingga berita bohong. Ingat, bermedia sosial juga diatur undang-undang. Jadi setiap kesalahan dalam bermedia sosial dapat berujung pada pidana. Untuk itulah, mari bermedia sosial secara bijak. Hindari konten berbau sara, kebencian, sadisme, dan informasi bohong. Sertakan sumber dan jangan mengupload konten yang dibuat orang lain secara tidak lengkap. Baca secara utuh setiap informasi yang diterima dan jangan langsung merepost atau menyebarkan bila sumber tidak jelas. Ingat, saring sebelum sharing. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus On TV bersama saya Suharyo dari Fakultas Kesehatan. Kita lanjutkan ulasan tentang dampak dari kecelakaan lalu lintas. Yang kita ketahui tadi sudah kami sampaikan bahwa sejak tahun 2000 sampai 2013 terjadi grafik yang meningkat, baik itu jumlah kasus kecelakaan lalu lintas, kemudian korbannya yang meninggal dunia, luka berat maupun yang luka ringan. Hasil survei menunjukkan, dan ini menjadi perhatian kita, bahwa frekuensi kecelakaan, terutama kecelakaan di darat, ini tertinggi di hari Senin, Selasa, kemudian Jumat dan Sabtu. Sekira di pukul 11 sampai 15. Yang terendah pukul 23 sampai dengan 1 dini hari. Dan sebagian besar di jalan lurus atau protokol. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Darat dan Lalu Lintas, di mana kecelakaan lalu lintas didefinisikan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Ini pasti adalah suatu rumusan tentang kecelakaan lalu lintas. Memang yang namanya kecelakaan adalah unsur ketidaksengajaan. Untuk kecelakaan lalu lintas, ini ada darat, udara, laut. Pada sesi ini atau acara Kampus On TV kali ini kita bahas lebih lanjut tentang kecelakaan lalu lintas di darat. Untuk proses kecelakaan lalu lintas di darat ini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama kita namakan angel, yaitu peristiwa kecelakaan antara dua kendaraan yang membentuk sudut. Ini jadi ada dari satu sisi dengan sisi dan bersama-sama ke arah yang searah itu saling bertabrakan.
Kemudian ada klasifikasi yang namanya rear end, yaitu ini tabrak belakang ya. Jadi kecelakaan di mana dua kendaraan baik motor maupun mobil atau diantaranya ini yang satu dari belakang, yang satu di depan, ini dari belakangnya menabrak yang di depannya. Ini biasanya disebabkan karena kemacetan, kemudian konsentrasi yang tidak betul-betul konsen pada kemudi untuk sopir yang di belakang. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu side sweep, artinya side sweep ini saling bergesekan atau sama-sama samping gitu ya. Jadi biasanya mungkin saling kebut-kebutan dan yang lain sehingga terjadi senggolan ya. Kemudian head on, ini yang parah ya, jadi menyebabkan dampak yang cukup serius karena dari arah yang saling berlawanan. Jadi bagian depan masing-masing kendaraan, baik mobil atau motor atau keduanya ini saling bertabrakan. Kemudian backing, ya, backing ini kecelakaan yang disebabkan karena kendaraan yang di depan itu mundur, jadi yang belakang terkena gitu ya, bagian belakang dari kendaraan yang di depannya. Nah, proses-proses ini perlu kita pelajari. Kenapa? Karena ini akan nanti membantu terutama para pengendara pada saat berkendara di jalan. Kalau misalkan ini yang rear end gitu ya, yang rear end. Kalau ini berarti kita harus jaga jarak gitu ya. Jadi beberapa alasan nanti kita bisa bahas lebih lanjut antisipasi dan pencegahan biar tidak terjadi kecelakaan. Kemudian yang penting, kasus atau kejadian kecelakaan lalu lintas ini ada beberapa penyebab atau kita sebut faktor risiko. Ada 3 golongan yang menyebabkan atau menjadi faktor risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang pertama dari sisi pengendara atau pengemudi, berarti ini person ya, orang yang mengemudi. Kemudian ada golongan di bagian lingkungan, yaitu lingkungan di jalan raya. Kemudian kendaraan bermotornya tersebut, baik itu motor atau kondisi mobil. Baik pemirsa, ini kita uraikan untuk masing-masing kelompok faktor risiko ini. Yang pertama, pengendara atau pengemudi. Dapat kita golongkan penyebab atau faktor risiko terjadinya kecelakaan dari sisi pengendara, dari sisi faktor psikologis, kesiapan, kedewasaan, emosi pengendara pada saat berkendara ini sangat berpengaruh. Orang yang masih marah, mungkin masih sedih, ya, ini akan mengurangi konsentrasi. Kemudian dari sisi fisik pengendara, kondisi fisik, misalkan kelelahan, gitu ya. Kemudian ada keterbatasan, ya, misalkan disabilitas ataupun pasca melakukan aktivitas yang menyebabkan fungsi dari misalkan tangan, kaki, gitu ya, penglihatan itu terganggu. Kemudian lingkungan ini sebenarnya ada 2 faktor di sana, adalah kondisi jalanan dan cuaca. Yang pertama jalanan, ini kondisi bentuk struktur ya, kontur daripada jalan itu sendiri, kemudian jalan yang lurus, halus ataupun jalan yang berkelok-kelok ini sangat mempengaruhi daripada pengendara, ya, bisa mempengaruhi konsentrasi dan lain. Kemudian cuaca ini dipengaruhi oleh misalkan pada saat hujan, kabut, gitu ya, yang mengganggu penglihatan ke depan dari pengendara. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini nanti kita lanjutkan pembahasan tentang faktor risiko kecelakaan lalu lintas
utamanya bagian kendaraan atau kondisi mobil itu sendiri. Setelah jeda iklan berikut ini, mari kita lanjutkan tetap di Kampus On TV. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air, dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya UDINUS. Dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Prodi Bahasa Inggris UDINUS. Ups, gak cuma itu. Di Prodi Bahasa Inggris ada yang namanya Kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada 3 peminatan nih. Linguistik, Literature, dan Translation. Asik kan? Lulusan Prodi Bahasa Inggris, kalian bisa jadi jurnalis, Public Relation Officer, Liaison Officer, Cruise Ship Officer, Foreign Embassy Staff, Lecturer, Teaching Staff, Professional Translator, Interpreter, TV Translator, dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinus.ac.id. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus apa kae sing kampuse biru nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu UDINUS, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. UDINUS berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar UDINUS Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Ready to glow with Latu Lip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah,
menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kampus On TV dalam pembahasan tentang epidemiologi kecelakaan lalu lintas bersama saya Suharyo dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Udinus. Kita lanjutkan ulasan tentang faktor risiko. Tadi sudah kita sampaikan faktor risiko dari sisi pengendara, kemudian lingkungan. Untuk sisi kendaraan, kondisi kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, ini ada beberapa aspek. Misalkan kondisi rem, kemudian kondisi ban, ya, yang banyak misalnya bannya udah pecah, kemudian rem blong, kemudian juga kelengkapan yang lain, misalkan spion, ini juga mempengaruhi. Kemudian kondisi mesin itu sendiri, dalam arti contohnya misalkan rutinitas kita di dalam memelihara atau servis motor atau mobil tersebut. Kemudian faktor yang lain misalkan as yang patah. Ini juga butuh perhatian, terutama kendaraan-kendaraan berat, ya. Jadi yang untuk truk dan kontainer ya, truk kontainer ini harus dilakukan pemeriksaan, uji kir, dan servis yang rutin. Itu beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagai dampak kecelakaan lalu lintas, ini masih menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada 3 klasifikasi dampak kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, ringan. Kondisi yang bagaimana kalau itu dampak kecelakaan lalu lintas yang ringan? Kalau dampaknya itu hanya sebatas misalkan lecet, ya, luka ringan, itu aja, tidak ada kematian, tidak ada luka berat. Kemudian kalau ada atau terjadi pengendara, ya, yang luka berat akibat kecelakaan, itu masuk klasifikasi yang sedang. Kemudian ya, satu saja, baik itu pengendara ataupun penumpang yang terlibat di dalam kecelakaan lalu lintas itu meninggal, maka sudah termasuk klasifikasi yang berat. Ini akan berbeda nanti penanganannya baik oleh kepolisian maupun tim kesehatan. Oleh karena itu, di dalam permasalahan kecelakaan lalu lintas ini, kalau memang sudah terjadi kecelakaan, maka pihak kepolisian dan petugas kesehatan ini yang bertindak. Kepolisian memeriksa administrasi, kelengkapan kendaraan, kelengkapan izin mengemudi dari pengendaranya. Kemudian petugas kesehatan melakukan tes, beberapa tes, baik itu dengan wawancara maupun pemeriksaan kesehatan seperti tekanan darah, kemudian apakah pengendaranya itu pasca minum minuman alkohol, amfetamin, ini yang dicek melalui urinnya. Kemudian gula darah sewaktu atau GDS, ini standar diagnosis kalau terjadi kecelakaan. Kemudian apa yang harus dilakukan, gitu ya, kalau sudah terjadi kecelakaan? Maka memang proses atau prinsip pengobatan bagi korban kecelakaan ini perlu dilakukan. Yang pertama yaitu pengobatan atau pemulihan trauma pasca kecelakaan. Baik pengendara maupun penumpang yang terlibat dalam kecelakaan ini akan mengalami trauma. Oleh karena itu, ahli, ini utamanya dari psikolog atau tim medis yang lainnya, perlu
menenangkan, membuat intervensi atau treatment ya, terhadap trauma pasca kecelakaan. Kemudian pengobatan oleh tim medis kalau memang itu terjadi dampak seperti tadi, baik lecet dari yang ringan sampai yang berat. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasannya. Kalau sudah terjadi kecelakaan seperti itu, pengobatan. Tetapi kalau belum, bagaimana? Oleh karena itu ada beberapa upaya untuk pencegahan. Ada nanti primordial prevention, ya, jadi kelompok pencegahan di mana membatasi agar tidak terjadi kecelakaan. Upaya-upayanya di dalam kelompok primordial prevention atau pencegahan primordial ini, yang pertama melarang orang yang sakit untuk berkendara, sehingga ini pasti ada tahap gitu ya, treatment pemeriksaan ya, pemeriksaan kesehatan baik secara mandiri maupun oleh tim kesehatan sebelum berkendara. Kemudian harus dilaksanakan ya realisasi peraturan-peraturan ya, tentang berkendara, baik itu keamanan, kemudian kendaraannya, kemudian bagaimana perilaku di jalan, ini harus direalisasikan. Dan ini perlu peran dari masyarakat ya, atau orang-orang yang berkendara dan juga penegak peraturan, yaitu dari kepolisian. Nah, kemudian yang ketiga, ini tidak mengendari kendaraan pada saat kondisi ya, mabuk, ngantuk maupun letih. Jadi ini perlu kesadaran bagi para pengendara kalau ya apalagi mabuk gitu ya, ngantuk dan letih, ini tidak boleh berkendara. Harus istirahat terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang keempat, pembatasan kecepatan kendaraan. Ini terutama di jalan-jalan yang sudah ada tanda pembatasan kendaraan, maka harus dipatuhi. Gitu ya, misalkan di jalan yang lurus ya, menikung, itu pasti ada tanda ya pembatasan, seperti utamanya di jalan tol gitu ya, dan juga di jalan-jalan yang utama. Kemudian yang selanjutnya perbaikan fasilitas ya, fasilitas jalan utamanya. Jadi yang misalnya jalan berlubang dan yang lainnya jadi pemeliharaan, kemudian rambu-rambu ya, yang sudah ada, yang sudah tidak terlihat, itu harus dirawat, harus diperbarui. Itu masuk di dalam primordial prevention. Kemudian yang perlu dimasyarakatkan yaitu health promotion, misalnya safety, misalnya safety touring ya, kemudian safety untuk berkendara, itu perlu kita sebarluaskan melalui program pendidikan dan penyebarluasan informasi pada utamanya usia sekolah atau masyarakat umum ya, tentang aturan lalu lintas, tentang proses atau faktor-faktor apa atau penyebab kecelakaan dan dampaknya. Ini perlu kita sebarluaskan gitu ya, kepada masyarakat, karena tadi dampak dari kecelakaan kalau dilihat dari golongan umur, ini adalah mereka yang masih produktif, umur 15 sampai 45 tahun. Ini hasil survei Riskerdas juga. Kemudian juga mereka yang aktif dalam arti bekerja ya, karena berlalu lintas mungkin perjalanan dari rumah ke tempat kerja ataupun selama bekerja. Ini menjadi korban yang terbanyak. Oleh karena itu kita perlu mensosialisasikan dengan berbagai cara gitu ya, baik kampanye maupun melalui pendidikan-pendidikan di dalam ruang gitu ya, yang dilakukan oleh petugas ya, baik itu dari DLLJ ataupun masyarakat yang peduli terhadap kecelakaan lalu lintas ini. Oleh karena itu juga ini ada satu blog ya, bahwa safety riding itu bisa menjadi simbol ya, ataupun hal yang perlu diperhatikan oleh mereka yang suka berkendara gitu ya. Ini kita sebut 4 sehat 5 selamat ya, sehat jasmani, rohani, sehat kendaraannya,
sehat navigasi dan sistem keselamatan kendaraan, ya, sehatkan budaya sehat berkendara, dan berdoa ya biar selamat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut ini, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita masih bagaimana cara mencegah ya, kecelakaan lalu lintas. Tetap di Kampus On TV. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan perhotelan khususnya dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, dan pengelolaan perhotelan serta jasa industri lainnya dalam bidang perhotelan. Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini menuntut industri perhotelan untuk berdaya saing tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Manajemen Perhotelan Udinus mempersiapkan kompetensi seperti housekeeping, front office, hingga food and beverage. Prodi ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mempelajari praktik dan teori perhotelan hingga level manajerial. Kami mahasiswa Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Diampu oleh dosen yang memiliki kualitas S2 hingga S3, membuat kami menjadi mahasiswa tersertifikasi yang profesional, sehingga kami memiliki kepercayaan diri untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, a place to nurture professionalism. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Terima kasih pemirsa TVku, Anda masih bersama kami di Kampus On TV. Kita lanjutkan ulasan mengenai pencegahan kecelakaan lalu lintas, ya, upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Tadi sudah disampaikan untuk pencegahan yang primordial, kemudian promosi pencegahan kecelakaan lalu lintas. Nah, sekarang pada kelompok pencegahan specific protection atau pencegahan spesifik, ya, perlindungan yang perlu diperhatikan oleh pengendara, ya, ataupun penumpang, ya, misalnya. Yang pertama, perlindungan pengendara terhadap bahaya. Ya, ini perlu alat bantu pengaman seperti helm, sarung tangan, dan juga yang lainnya. Kemudian juga pemakaian sabuk pengaman, ya, atau seat belt. Ini juga perlu diperhatikan, walaupun kelihatannya sederhana ataupun malah membuat ribet, ini harus ditekankan atau menjadi perilaku yang baik yang perlu dibiasakan oleh para pengendara. Kemudian perbaikan jembatan penyeberangan. Ini artinya bahwa pengamanan ataupun perlindungan terhadap mereka yang mau menyeberang, kemudian pejalan kaki, ini harus dibuatkan atau diberikan sarana yang baik. Kalau jembatan penyeberangan misalkan itu sudah rusak, ya harus diperbaiki. Atau sekarang dengan menggunakan area penyeberangan yang menggunakan lampu penyeberangan. Tetapi ini juga harus diperhatikan baik oleh penyeberang maupun pengendara, ya, mereka harus disiplin memperhatikan rambu-rambu tersebut. Kemudian upaya kalau sudah terjadi kecelakaan, gitu ya, agar tidak mengakibatkan dampak yang lebih berat. Jadi trauma, kemudian cedera, ya, secara fisik ini tidak menjadi berat, maka perlu kita lakukan yang namanya early diagnosis, ya. Penjajakan kasus atau case finding, jadi pencarian, gitu ya, atau upaya, ya, penanganan secara dini terhadap korban, ya, korban kecelakaan. Ini dengan pemberian obat yang rasional dan efektif, ya, pada pengendara yang mengalami kecelakaan, ya, baik pengemudi maupun penumpangnya. Ini perlu dilakukan secepatnya. Ini juga termasuk pencegahan, tetapi mencegah biar tidak tambah berat dampaknya. Kemudian ada upaya prompt treatment, ya, artinya bahwa penggunaan alat-alat bantu, ya, agar tidak terjadi kecacatan yang berlanjut, misalkan pemasangan pin pada tungkai yang patah, ya, pada anggota tubuh pengendara yang mengalami kecelakaan, ya. Kemudian fiksasi, ya, kalau terjadi tulang yang patah. Nah, ini kita namakan prompt treatment. Ini sebagai upaya pencegahan walaupun yang tersier, ya, tidak menjadi berat atau malah menjadi cacat yang tetap bagi korban kecelakaan. Dan seterusnya yaitu upaya-upaya rehabilitasi, ya, atau rehabilitation, misalnya rehabilitasi cacat tubuh dengan pemberian alat bantu, ya, protes pada pengendara yang mengalami kecelakaan atau kondisi cacat, ya. Kemudian pemberian jaminan kecelakaan untuk pemulihan dan penggantian dana akibat kecelakaan. Ini untuk membantu, gitu ya, untuk membantu dari sisi finansial, ya, kenyamanan, dan juga dari sisi psikologis mereka tidak terbebani, ya. Misalkan dari sisi fisik sudah terdampak, gitu ya, cedera baik ringan maupun berat. Kalau misalkan itu tidak dilindungi, pendanaan untuk pengobatan itu pasti akan menambah, gitu ya, pemikiran ataupun
beban secara psikologis. Dimana saat ini untuk korban kecelakaan bisa menggunakan berbagai macam ya asuransi, utamanya BPJS, kemudian juga asuransi dari Jasara Harja. Oleh karena itu misalkan untuk perpanjangan surat izin mengemudi ataupun STNK itu sudah include di sana ya. Kemudian bantuan berupa perhatian, perawatan ya. Setelah korban pulang ke rumah, ini yang diberikan oleh keluarga menjadi aspek penting di dalam pemulihan akibat kecelakaan. Gitu ya. Dapat kita bayangkan kalau misalkan korban ya itu sendirian ya, misalkan menderita patah tulang dan sebagainya, tidak ada yang membantu, itu akan memperpanjang ya masa kesakitannya. Nah, oleh karena itu perlu ya perhatian, kemudian upaya-upaya dari pihak keluarga untuk mempercepat pemulihan akibat kecelakaan. Perlu kita ingat kembali bahwa kecelakaan lalu lintas ini dampaknya yang luar biasa adalah meninggal dunia ya. Dapat kita bayangkan bahwa hampir ya, puluhan juta ya aktivitas berkendara ya di jalan tiap harinya ini berisiko terjadi kecelakaan. Oleh karena itu baik pemerintah kemudian masyarakat ini perlu memperhatikan, perlu betul-betul konsen terhadap masalah kecelakaan lalu lintas. Mengapa demikian? Ya, di tahun 2018 ini ya, utamanya pada saat tertentu, misalkan mudik ya, jadi pas mudik Lebaran angka kecelakaan meningkat. Ya. Para pengendara dan penumpang yang meninggal meningkat aja. Jadi ini adalah PR bagi kita semua, baik pemerintah maupun akademisi, di mana mereka akan mencari suatu model-model upaya ya, pencegahan ya, agar tidak terjadi kecelakaan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut ini nanti akan kita simpulkan beberapa hal yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Tetap di Kampus On. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu, mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali.
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Terima kasih pemirsa TVku, Anda masih bersama kami di Kampus On TV. Di sesi terakhir ini nanti kita ambil beberapa pelajaran dan simpulan yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas, utamanya kecelakaan lalu lintas di darat. Jadi yang perlu kita ingat adalah disiplin. Sebelum berkendara kita tidak boleh terburu-buru, ya, sehingga perlu kita perkirakan kira-kira kita berkendara dari tempat saat ini sampai ke tujuan kita itu berapa lama. Kita tidak boleh terburu-buru terutama di jalan. Nanti kalau terburu-buru pasti kecepatan, ya, akan memaksimalkan kecepatan dan ini adalah salah satu faktor risiko. Kemudian safety belt, sesuatu yang mungkin merepotkan kita, kemudian juga untuk apa gitu ya, tetapi ini adalah salah satu upaya perlindungan diri dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Kemudian pastilah ya, no handphone pada saat berkendara, ya, tidak boleh ya menggunakan handphone ataupun mengaktifkan, ya, membalas ya, message ataupun bertelepon. Dan yang terakhir, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Saya kira itu beberapa hal ya agar kita bisa menghindarkan dari kecelakaan di mana dampaknya yang sangat luar biasa sampai terjadi kematian. Ya, demikian untuk pembahasan Kampus On TV pada sesi ini. Nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai epidemiologi kecelakaan, utamanya baik di udara maupun laut. Baik pemirsa, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Kampus On TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 sampai dengan 7 malam hanya di TVku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.